Mas Nasiruddin bisa gabung pertemuan mboten insyaallah nanti pas Sholal bulan Januari. Insya Allah Mas, mungkin diusahakan. Oh, nggih, alhamdulillah. Yang dari atas nanti bisa bareng dengan Mas Bagus nggih. Yang dari Gimpo mungkin bisa janjian di Seoul kan. Iya, oke, Insya Allah. Nggih. Terima kasih. Absennya pun Mas Ma'ruf. Sampun Mas Amin. Yang 11 orang ya. 12 loh. Ustaz berapa? 13 niki baru masuk. Ustadz belum ada balasan Ada atau jawaban. nggih. Oke. Pak Suwarno sekalian kabar-kabar monggo baru gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru berdua, yang lainnya belum datang, Mas. Oke. Napa hujan Pak Suwarno? Habis hujan, baru berhenti hujannya. Oh, cacak nih hawane. Ya, sini tuh sering banget hujan loh, Mas. Oke. Sering hujan, sering mati lampu, tuh iya tuh. Oke, alhamdulillah. Kabar kami, alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Rasanya itu aja, Mas. Oke, terima kasih Pak Suwarno untuk kabar-kabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2 orang nggih di tempat Pak Suwarno yang bergabung menyimak. Biasanya bisa sampai 4 atau 5 orang nggih. Nggih. Semoga bisa menyusul nggih. Mas Fahri baru bergabung, monggo bisa berkabar-kabar di Finlandia nggih Mas Fahri. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya dan keluarga di sini dan yang di rumah sehat semua, Mas. Alhamdulillah. Bon minus berapa Mas? 1 derajat atau kayaknya Mas. 1 sampai 0,1 gitu. Nggih, terima kasih Mas Fahri. Lanjut untuk kabar-kabari Pak Yatno Abbas baru bergabung, silahkan kabar-kabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar-kabari, alhamdulillah saya sehat. Perekonomian berjalan seperti biasanya. Mohon maaf nanti baru bisa gabung, habis mati lampu Mas ini. Oh. Jadi sinyalnya itu ngeblank kalau mati lampu. Baru nyala lagi. Kalau padam lampu ya sinyalnya langsung hilang gitu. Di sini pun lagi sedang turun hujan di sini. Oh, masih hujan nggih? Masih hujan. Cuman kajian udah mulai berjalan, majelis dah surut. Hari ini tadi kajian di perwakilan. Oh, nggih, alhamdulillah bisa berjalan lagi nggih untuk kajian offline nggih. Nggih, amin. Ya, gitu aja Mas yang dapat saya laporkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Pak Yatno Abbas. Mas Ma'ruf persiapan nggih. Ustadz sudah ada jawaban dan ini menunggu di waiting room. Saya admit nggih. Nggih, Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oh, untuk Ustaz mikrofonnya masih off nggih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mas Bagas. Nggih. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik Mas. Panjenengan terus pundi? Alhamdulillah juga baik Ustaz. Oke, sebelum dimulai izin melaporkan jumlah peserta yang sudah tergabung. Ya. Jumlah peserta yang sudah tergabung ada 15 peserta. Dari Korea ada 4 peserta, dari Jepang ada 2 peserta, dari Taiwan ada 1 peserta, dari Hong Kong ada 3 peserta, dari Finlandia ada 1 peserta, dan dari Indonesia ada 3 peserta. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Sebentar, Mas, saya tak ambil kacamata dulu. Iya, Ustaz. Facebook. Masuk. Baik, mari. Sudah. Sabar, Ustaz. Selanjutnya bisa dimulai, Ustaz. Baiklah, teman-teman yang sudah online semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maaf ini lampunya mati nih. Sebentar saya cek keluar dulu. Iya, Ustaz. Langsung ada pertanyaan. Oke, Ustaz. Keluar Mas Amin. Terkeluar nih, Mas. Oke. Untuk saudara-saudara yang menyimak di Facebook mungkin mohon maaf saya ini mungkin ada gangguan sedikit di tempat Ustadz, baru tadi mati lampu dan sekarang Ustadz ini terkeluar dari Zoom. Mungkin bisa mohon tunggu sebentar ya. Ini Ustadz ada balasan ya. Mati semua lampu, HP juga tidak terhubung ya, sementara menunggu ya. Di tempat Ustadz saat ini sedang mati listrik. Dari PLN ya Mas Amin berarti? Kemungkinan seperti itu Mas. Oke, untuk teman-teman bisa mohon tunggu sebentar karena di tempat Ustadz listriknya baru ada gangguan.
sama sinyalnya di HP juga terputus. Sudah tergabung Mas. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Untuk mikrofonnya Ustaz masih off nih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Suara saya bisa masuk enggak ya? Belum salah dengar belum? Oh, sampun Ustaz, sudah masuk nih. Baik, kita lanjutkan. Salam dari Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang saya katakan dalam beberapa minggu kita akan bicara tentang tauhid syirik, insya Allah kan ya. Supaya kita lebih menyadari Oke, mohon maaf saya potong Ustaz. Untuk suara dari Ustaz putus-putus nggih. Perbaiki diri kita, perbaiki diri, maka Oke, Ustaz, terkeluar lagi. Oke, untuk teman-teman mohon bersabar dan tunggu sebentar karena di tempat Ustaz baru ada gangguan sinyal nih. Di chat juga checklist Mas,
mungkin sinyal ada gangguan dari Ustadz nih, dari tempat Oke, Ustadz, mungkin gangguan sinyal. oke. Mungkin bisa juga pas hujan Mas Amin, sinyalnya ada di ini. Oke. Masih checklist ya. Masih. Yang di Indonesia kebanyakan hujan ya cuacanya saat ini. Belum tahu juga Mas Amin. Mas Santoso ke Jawa bagian utara ya. Agak jauh. Masih checklist Mas Amin. Masih Mas. Mungkin karena sinyal tidak terhubung ya. Kalau telepon lewat Skype niku pripun nggih? Saya juga belum tahu Mas Amin. Kayak Mas Santoso dulu pernah lewat Skype niku berapa cara Mas Santoso? Oh, skip pakai Mas, pakai apa? Kredit itu, skip kredit. Jadi kita ngisi dulu, pulsanya di skipnya ngisi. Pakai kartu atau bisa itu pakai kartu-kartu yang di Korea itu diisi. Biasanya diisi 10.000 biasanya. Pakai ATM biasa bisa Mas? Apa ada kartu khususnya? ATM biasa bisa. Ya kayak apa beli tiket itu sama. Dia nomornya dimasukkan. Berarti nomor kartu diisi pulsa biasa ngeten Mas. Iya, nomor kartu ATM itu masukkan di situ. Jadi nanti akun Skype-nya ini nanti ada pulsanya, pulsa untuk nelpon. Itu bisa nelpon semua di Korea atau di
semuanya lah, telepon biasa. Ya lumayan irit itu 10.000 mungkin bisa sampai mungkin bisa 2 jam mungkin lebih kayaknya. Kalau di WA centang 1 kalau buat Skype bisa nggak Mas Hanso? WA centang Skype itu kan langsung telepon, bukan bukan pakai internet ya? Bukan, itu langsung telepon itu. Panggilan telepon ya. Panggilan teleponnya masuk ke mana Mas fiturnya? Masuk ke, maksudnya langsung ada di ini, di Skype ada tulisan nomor, jadi ditulis nomornya bisa langsung. Tulis nomornya. Iya. Nanti kawan-kawan dibuat nanti, buat cadangan nanti. Mas Amin mungkin bisa buat ini deh, buat antisipasi kalau antisipasi seringnya ini. Iya. Jaringan sekarang Mas tidak bisa masuk. Ustaz sampai balas sih, Mas Amin. Iya, WA ke saya muter-muter. Mau coba masuk lagi nih Ustaz mungkin. Oke. Sudah gabung Mas? Assalamualaikum, udah bisa lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustaz, sampun. Iya maaf, habis PLN-nya tadi kemudian jaringannya yang agak rewel ini. Sepertinya waktunya mepet juga ya. Baik, kalau gitu kita switch saja ke menjawab pertanyaan dari yang kemarin saja, minggu lalu. Kita selesaikan dulu. Oke, untuk pertanyaan minggu lalu. Oke, ini dari Facebook. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Seseorang yang menyogok untuk menjadi pegawai atau PNS, apa hukum gaji selama dia menjadi sebagai PNS yang hasil dari sogok itu haram atau halal? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, kalau menyogoknya sendiri ya tentu saja dia haram. Ya, artinya menyogoknya sendiri dia sudah dibalas dengan dosa oleh Allah kan gitu, dicatat sebagai amal toleh kan gitu ya. Tetapi nanti aktivitasnya di situ kan tergantung juga, artinya tergantung dia kerja atau tidak. Kalau tidak kerja kan dia juga dipecat, dikeluarkan, dia akan dapat gaji. Kalau dia pegawai negeri sesuai dengan kontraknya juga, artinya sesuai dengan SK, dibayarkan sesuai dengan SK. Bahkan belum kerja sebagai pegawai negeri itu tetap dibayar. Ya kalau halal atau tidak halal ya insya Allah halal, tidak ada masalah seperti itu. Tetapi menyuapnya itu sendiri itu dosa nilainya kan gitu. Ya sehingga kalau nanti ketika kerja itu mentalnya tetap sama dengan mental penyuap tadi gitu ya, maka ya dia kerjanya tidak akan berkah. Artinya betul-betul numpuk dosa dan kesalahan di situ. Ya, tetapi gajinya itu kan dibayar kalau dia di swasta dibayar karena dia kerja. Kalau tidak kerja kan tidak akan diberi gaji kan itu. Apalagi swasta tentu mengutamakan produktivitas, tidak hanya formalitas. Kalau di pegawai negeri masih mengutamakan formalitas. Formalnya dia sebagai pegawai dapat SK, maka sebelum kerja dia sudah dikasih uang dulu sama pemerintahan gitu. Ya, sebagai orang Islam yang baik tentu saja dia tidak akan menyuap itu karena sudah tahu al-mursi wal murtasy finnar, ar-rosi wal murtasy finnar kan gitu. Jadi yang menyuap dan yang disuap itu tempatnya di neraka kan gitu.
Nah, kalau kemudian perbuatan itu tidak ditobati dan bahkan setiap saat juga mentalnya seperti itu, ya sama saja. Tidak ada berkahnya dia kerja, bahkan mati, nanti dia diancam dengan nar tadi kan gitu. Ya. Jadi yang lebih yang penting bagi kita itu sebenarnya kan menanamkan tauhid itu sendiri. Kalau orang menyuap itu kan namanya tidak ada tauhid. Ya. Tidak ada tauhid, bahkan dia syirik karena dia takut tidak diterima, akhirnya harus berbuat dosa, nomor duakan Allah dan Rasulnya daripada hawa nafsunya untuk dapat pekerjaan tadi. Takutnya bukan main ya terhadap kekurangan harta dalam konteks itu kan itu. Ya, maka yang seperti yang kita bicarakan itu termasuk sifat-sifat orang munafik, seperti yang kita kaji minggu yang lalu. Coba dibaca lagi di surat An-Nisa ayat yang ke 77 itu coba. Oke, surat An-Nisa surat keempat ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khosyatillahi aw asadda khosyah wa qalu rabbana lima katabta alainal qital laula akhortana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, tegakkanlah salat, dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba segolongan mereka, yaitu munafik, takut kepada manusia musuh seperti ketakutan mereka kepada Allah. Bahkan lebih takut daripada itu. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dizolimi sedikit pun. Iya, ayat ini itu adalah dalam pandangan saya, ayat ini tuh betul-betul mengajarkan kita tentang tauhid pada tataran realitas kehidupan sehari-hari gitu loh. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam taro ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakah. Padahal ini ayat ini bicara tentang perang gitu loh. Tetapi di situ ada wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tidakkah engkau perhatikan alam taro ilal ladzina kepada orang-orang yang qila lahum dikatakan kepada mereka kufu aydiyakum. Tahanlah tanganmu untuk berperang gitu. Belum waktunya ini untuk berperang, tahanlah gitu ya. Nah, kok belum waktunya untuk berperang itu gimana gitu kan? Kita paham peperangan di dalam Islam itu terjadi setelah hijrah kan gitu, setelah umat Islam membangun satu pemerintahan di Madinah kan gitu. Ketika berada di Mekah itu betul-betul umat Islam itu mengalah. Strategi yang dipakai oleh Rasulullah itu adalah mengalah gitu loh ya. Padahal sebenarnya orang-orang seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib gitu ya, tentu saja berani menghadapi mereka untuk
bertarung mati-matian kan gitu. Tetapi Allah tahu tentu saja kan gitu ya. Belum waktunya ini untuk berperang kan masih akan dikalahkan oleh mereka kan gitu. Apa namanya, baru saja juga saya mendapat pertanyaan itu secara pribadi gitu loh. Kalau sekarang ini Iran sudah mampu mengembangkan drone kamikaze yang luar biasa. Ketika saya berbicara tentang drone-nya Turki Bayraktar beberapa mungkin setahun yang lalu barangkali, belum ada setahun tak kira ya, ketika terjadi perang antara Azerbaijan dengan Armenia, itu Iran membela Armenia, Rusia membela Armenia, Turki membela Azerbaijan, karena Azerbaijan itu banyak keturunan Turki yang tinggal di sana, sama-sama Muslim, apa namanya, negaranya, bangsanya dan sebagainya. Sedang Armenia itu Nasrani, dan ada sejarah permusuhan antara Armenia dengan Turki. Nah, pada saat itu Armenia itu dikalahkan oleh Azerbaijan dengan bantuan drone-nya Turki, dan Iran belum mampu untuk membela Armenia dengan drone-nya, karena memang belum memiliki yang setangguh itu. Tetapi ini baru berjalan beberapa bulan, mungkin belum ada setahun. Ya, saya kira sudah berkali-kali diuji coba dan sekarang diuji di lapangan dengan perang Rusia Ukraina ini, dan terbukti drone Iran amat sangat canggih di situ. Drone-nya tidak hanya untuk mendeteksi musuh saja, tetapi drone-nya itu mendeteksi langsung menyerang, bunuh diri dia, karena drone-nya dimodifikasi untuk ditumpangi dengan bom, ya, kemudian ditabrakkan kepada objeknya tadi kan gitu. Ya, nah kemudian pertanyaan yang disampaikan ke saya, kenapa kok Iran tidak berani nyerang Israel? Itu pertanyaannya. Ya belum berani karena di belakang Israel itu masih ada Amerika dan sekutu yang lain. Tentu Iran akan dikalahkan kan itu. Ya, suatu saat nanti akan berani ketika Iran sudah mampu membuat bom nuklir atau mengembangkan teknologi deteksi, mengembangkan satelit, mengembangkan senjata penembak satelit dan sebagainya, baru akan menyerang. Kalau tidak, tetap akan dikalahkan karena teknologi Barat itu luar biasa. Nah, ini kita bisa menyaksikan Rusia yang dikeroyok oleh Barat, yang diboikot begitu luar biasa boikotnya, itu masih bisa bertahan, ya luar biasa. Dan rakyatnya 70% lebih, 80% lebih setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Putin itu sendiri, karena paham latar belakangnya kenapa gitu. Meskipun dia dikeroyok oleh hampir seluruh dunia, tetapi rakyatnya tetap tangguh setia kepada Putin. Kita bangsa Indonesia ini belum tentu kalau menghadapi situasi seperti itu melawan misalnya saja Australia, itu belum tentu kan gitu. Nah, ini juga begitu, artinya belum waktunya untuk berperang, maka kufu aidiakum, tahanlah tangan kalian. Tetapi jangan hanya berhenti tahan saja, waqimus sholata wa atuz zakah. Artinya tetap perbaiki kualitas sholat kamu dan tetap perbaiki kedermawanan kamu. Ketika kita bicara waqimus sholah, tentu saja yang kita perbaiki itu hakikatnya adalah tauhid kita. Hubungan antara kita dengan Allah itu yang harus betul-betul senantiasa kita tingkatkan kualitasnya gitu. Nah, secara fisik yang tampak di situ adalah sholatnya. Artinya penghambaan kita kepada Allah itu secara fisik itu nampak di dalam sholatnya tadi kan gitu. Ya, karena sholat itu hakikatnya adalah realisasi dari tauhid itu sendiri ya di dalam ibadah kan gitu. Nah, kemudian waqimus shalah wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat. Nah, ketika kita bicara keluarkan zakat, itu secara implisit kita diperintahkan untuk memperbaiki ekonomi kita sehingga kita bisa mengeluarkan zakat, tidak menjadi peminta-minta atau tidak menjadi fakir miskin yang malah jaga ke zakat. Tidak seperti itu. Tentu maksudnya waqimus shalah wa atuz zakat itu maksudnya supaya kita memperbaiki ekonomi.
Nah, contoh kita lihat Rusia itu sudah dikepung demikian, tetapi perekonomiannya masih tangguh, sudah diboykot tetap tangguh ekonominya, makan panganan bahan pangan juga tidak tergantung kepada luar negeri, self sufficient dia, self production dia. Ini kan luar biasa yang seperti itu. Ya harusnya yang dikehendaki Islam kepada umat Islam itu seperti itu. Sebelum kamu menghadapi musuh kamu, ya maka kokohkan dulu tauhid kamu, sehingga kalau sampai kamu mati dalam keadaan tauhid, surga dijanjikan kepada kamu. Ya, perbaiki ekonomi kamu, perbaiki kedermawanan kamu, tolong menolong kamu, ya jiwa gotong royong kamu, perbaiki ekonomi kamu, ya supaya keadaan sulit yang dihadapi di masa perang itu tidak mengacaukan keimananmu, persatuanmu dan sebagainya. Ya, bisa saja bisa jadi antar pemimpin itu saling menyalahkan satu dengan yang lain ketika perang, kemudian menghadapi kenyataan rakyatnya kekurangan pangan misalnya saja seperti itu kan itu. Nah ini kita lihat betapa kalau kita tidak mampu melihat hubungannya sangat dekat antara perang dengan tauhid, perang dengan muamalah tadi, ya kemudian otak kita menjadi blank. Oh ini urusan perang kok akhirnya musalah atau zakat kan itu. Ya. Kemudian dilanjutkan falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi au asyadda khasyah. Nah ini tentu ada ini dimanapun berada, kapanpun berada di negara manapun, kapanpun ya kejadiannya ada saja orang-orang yang seperti ini. Nah, ini termasuk bagian dari sifat-sifat kemunafikan. Ya takut dia kepada manusia seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih takut dari mereka, bahkan lebih takut kepada manusia daripada takutnya kepada Allah gitu loh. Ya, falamma maka setelah kutiba alaihimul qitalu diwajibkan atas mereka perang, ya, idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa, maka sebagian dari mereka, yakni orang munafik ini tentu saja, yakhshawna an-nasa, mereka itu takut kepada manusia, khasyatillah, seperti takutnya kepada Allah, au asyadda khasyah, atau ya lebih keras takutnya, lebih hebat takutnya, ya amat sangat takutnya dibandingkan dengan takutnya kepada Allah itu gitu loh. Nah kalau tadi ya persiapannya dengan sholat atau dengan sholat atau dengan sholat dan dengan zakat dan sebagainya, kemudian dikaitkan dengan peperangan yang kemudian disinggung di bagian ayat ini gitu loh. Ya maka sebenarnya kita paham bahwa yang namanya sholat itu kan tidak hanya untuk perang, zakat itu kan juga tidak hanya untuk perang, tapi ini perang pun supaya kita seperti itu gitu loh. Maka kemudian harus kita simpulkan bahwa ayat 60 dari surat Al-Anfal yang berbicara tentang supaya kita itu mempersiapkan, seruan Allah supaya kita mempersiapkan apa saja yang kita mampu untuk dipersiapkan menghadapi musuh-musuh itu gitu ya. Itu akan persiapan itu selamanya terjadi, sholat juga selamanya terjadi. Artinya sekarang ini pun kita juga betul-betul harus mempersiapkan terjadinya perang itu gitu loh. Bahkan sebenarnya kalau kita perluas lagi, itu perang itu senantiasa terjadi meskipun dalam bentuk yang lain. Kalau dalam bentuk yang lain bagaimana? Iya, kalau perang yang kita bicarakan biasanya adalah perang fisik, ya, tetapi ada bentuk perang yang lain yang disebut sebagai gospel victory gitu ya. Gospel victory itu berasal dari dua kata, goswah dan victor gitu ya. Goswah itu artinya invasi atau serangan,
kemudian fikr itu pemikiran gitu loh. Wasul fikri itu menjadi kata majemuk yang artinya adalah invasi terhadap pemikiran, maksudnya adalah perang pemikiran atau perang ideologi, perang budaya dengan berbagai macam bentuknya, yang sebenarnya itu juga untuk melemahkan musuh gitu loh, musuh yang diserang tadi gitu loh. Nah, kalau kita itu termasuk kelompok yang diserang, maka yang menyerang itu akan melemahkan kita dari berbagai sisi ya, semasa kita belum menghadapi perang fisik terhadap mereka. Perang fisik itu kan jalan terakhir ya, ketika mereka tidak mampu menundukkan kita dengan cara halus, mereka dengan cara yang kasar seperti itu. Ya, maka kita bisa menyaksikan betapa Amerika dan sekutu-sekutunya itu nafsu invasinya ke berbagai tempat itu amat sangat tinggi. Nah, sekarang ketika muncul kekuatan yang akan menandingi mereka, mereka marahnya bukan main, mereka bersatu untuk membela Ukraina habis-habisan, ya, untuk menghancurkan yang namanya Rusia itu, gitu loh. Nah, kita itu juga sedang menghadapi yang seperti itu, perang pemikiran, perang budaya, ya, perang apapun itu yang arahnya itu sebenarnya adalah untuk melemahkan umat Islam itu sendiri. Yang pelemahan itu bisa terjadi pada akhlak, pada pemikirannya, ya, kemudian pada kepribadiannya, gitu ya, dan bahkan arahnya juga sampai memurtadkan umat Islam itu sendiri kalau memang bisa, gitu loh. Ya, jadi arahnya yang utama adalah ifsadul akhlak, artinya perusakan akhlak umat Islam itu sendiri. Ya dengan apa? Ya dengan pengaruh budaya mereka, apakah budaya materialisme yang sekarang ini betul-betul di Indonesia luar biasa, materialisme, kapitalisme, ya. Bahkan sampai-sampai banyak yang menuduh Indonesia itu dikuasai oleh kelompok orang-orang tertentu, oligarki, penguasa-penguasa ekonomi di negeri ini kan itu. Ya kelihatannya berdemokrasi, one man one vote, tetapi ternyata kekuatan oligarki tadi mampu menggunakan uangnya ya untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya agar supaya mereka itu mengekor kepada mereka gitu loh. Apakah dengan buzzernya atau dengan ekonomi, dengan perusahaannya, dengan ini itu dan sebagainya, dipaksakan dan sebagainya. Nah itu bagian dari itu tadi kan gitu, upaya untuk menghancurkan akhlak umat Islam ini gitu. Ya, materialisme, hedonisme ya, sampai orang-orang itu takut dia kalau tidak punya uang, sehingga akhirnya takut tidak punya pekerjaan, akhirnya kemudian nyogok tadi loh. Ya, padahal kita tahu ya, kalau kita bekerja sebagai pegawai negeri katakan gitu, golongan 3 umpamanya gajinya sebulan 4 juta, mungkin ditambah 3-4 juta, kemudian ditambah sedikit tunjangan dan sebagainya gitu ya, nggak ada apa-apanya gitu loh, dibandingkan dengan yang kerja di pinggir jalan. Dulu saya ceritakan itu, apakah yang berjualan semangka India, atau yang berjualan tahu aci gitu ya, yang jualan tahu aci sehari bisa laku 3.000 tahu, 3.000 butir kan gitu, padahal satu butirnya itu 1.000. 3.000 itu kan berarti sudah 3 juta, untung 50% saja sudah 1,5 juta per hari gitu loh. Padahal di makanan itu bisa untung lebih banyak daripada itu, apalagi cuma kayak gitu jualannya. Modalnya itu hanya tahu dengan aci, sama bumbunya sedikit, tidak banyak. Sehari 1,5 juta, sebulan kan sudah 45 juta, dibikin bersih 30 juta, sudah jauh mengalahkan pegawai-pegawai negeri golongan 4 kan itu.
Tetapi mental kita itu mental kita lemah. Artinya akhlak kita itu sudah rusak gitu loh. Takut betul apa namanya kalau sampai tetap nganggur dan susah untuk mencari uang itu gitu loh. Nah, ini sukses mereka di dalam memerangi kita di dalam hal akhlak. Akhirnya nyuap. Padahal ya Rasulullah sudah mengingatkan ar-rasi wal muqtasifin. Dan bahkan di Indonesia ini tidak hanya yang menyuap dan yang disuap saja, tetapi perantaranya juga masuk penjara. Bahkan tidak hanya suap-suap itu aja, gratifikasi pemberian hadiah itu pun juga sudah masuk kolom penjara gitu loh. Ya, kan jadi parah kan itu. Ya. Nah, jadi materialisme, kapitalisme yang kemudian temurun di bawahnya menjadi materialisme keturun ke bawahnya menjadi hedonisme. Ya, betapa orang-orang kaya, para artis pamer kekayaannya, pesawat, naik pesawat, padahal pesawatnya juga hanya sewa, mobil gonta-ganti dan sebagainya. Akhirnya juga masuk penjara ternyata penipuan, robot trading. Sudah berkali-kali terjadi yang seperti itu. Ya, orang-orang awam tidak mudeng seperti itu yang sudah rusak keislamannya itu bangga melihat mereka jadi idola, jadi follower-followernya. Maka kemudian materialis itu kemudian followernya menjadi jutaan karena anak-anak muda kita yang kemudian tidak tahu arah kehidupan yang sebenarnya yang seharusnya itu seperti apa. Nggak paham dia. Ya, apalagi juga strategi yang lain itu adalah tahtimul fikri, artinya pelemahan terhadap pemikiran, kan gitu. Ya, ketika berdebat dia kalah, akhirnya ngamuk dan sebagainya. Nah, itu tidak benar yang seperti itu. Kalau mereka mendebat, ya kita berdebat, argumentasi. Kalau tutur kata, ya dibalas dengan tutur kata. Tulisan dibalas dengan tulisan. Jangan kemudian tutur kata ketika berdebat kalah kemudian banting kursi atau melempar sandal, sepatu dan sebagainya. Tidak benar ya seperti itu. Itu menunjukkan kerdilnya pemikiran kita, tidak mampu menjawab tantangan mereka dalam bidang pemikiran gitu loh. Nah, seharusnya kan tidak begitu. Wujudnya apapun itu tulisan ya balas tulisan. Kalau tutur kata ya balas tutur kata. Nah, perintahnya kepada kita itu kan itfa billati ya ahsan, tolaklah ya kejahatan itu dengan kebaikan. Paling tidak sepadan dengan dia kan itu. Ya. Sepadan itu ya karena tutur kata dengan tutur kata kan itu. Ya. Nah, itulah mati lagi nih. Lebih lama sudah, biar gini aja ya. Jadi persiapan untuk menghadapi saya. Suaranya putus-putus Ustaz. Oke, Ustaz keluar lagi nggih. Oh, belum, masih di Zoom. Bisa ditangkap ya? Bisa didengar? Oh, enggak bisa Ustaz. Sampun lancar. Halo? Oke. Sudah lancar Ustaz. Halo? Bisa Halo? didengar suara saya? Bisa Ustaz. Kok kayak putus-putus gitu? Halo? Di sini alhamdulillah lancar Ustaz. Di tempat Mas Amin berpun? Tadi lancar Mas, terkeluar. Kalau dari saya lancar Mas Amin. Lancar Mas. Oh, berarti dari Lampung lancar Mas. Nggih Pak Malik, berarti niki sinyalnya di tempat Ustaz nggih.
Untuk teman-teman jika nanti ada pertanyaan langsung bisa dipersiapkan nanti. Tes sudah bisa didengar lagi? Sudah, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi alhamdulillah. Jadi apa namanya, dari berbagai sisi umat Islam ini senantiasa akan berhadapan dengan musuh dan sampai kiamat itu tidak akan berhenti. Karena memang sumbernya itu ya dari musuh, dari orang yang memang tidak suka kepada Islam kan gitu. Dan itu akan selalu ada, di mana saja kita berada selalu ada gitu loh. Ya, yang pertama dilemahkan akhlaknya, kemudian sudah bisa kembali didengar lagi? Sudah, Ustaz. Yang tadi videonya belum ada, sekarang alhamdulillah sudah ada. Meleot-meleot itu suaranya. Suara saya meleot-meleot juga. Tidak, Ustaz. Dari sini alhamdulillah lancar. Halo? Halo? Sudah normal lagi. Baik, kita lanjutkan. Sudah. Oke. Jadi kembali, yang dilemahkan utamanya kan akhlaknya, akhlak umat Islam itu sendiri. Maka ya karena lemah akhlaknya tadi, kemudian kehilangan etikanya, tidak karuan, tidak malu, tes lagi. Halo, tes. Halo? Sudah, Ustaz. Tapi videonya belum ada. Bisa diakses suara saya? Suaranya bisa, Ustaz. Sudah. Baik, kita lanjutkan. Jadi karena dilemahkan akhlak kita, ya maka kemudian yaitu kita tidak malu menyuap dan sebagainya. Bahkan tidak malu berbuat pelanggaran-pelanggaran hukum, itu malah bangga kan gitu. Nah kemudian pemikir putus terus, ini masih keluar masuk ya. Mungkin BTS-nya yang tidak beres ini. PLN-nya hidup mati. Bisa didengar? Bisa, Ustaz. Halo, tes. Halo. Suaranya putus-putus, Ustaz. Sudah bisa didengar lagi? Aduh, masih putus-putus. Ini masih putus-putus. Masih, Ustaz. Mungkin kalau suara lancar, kalau tidak ada video mungkin bisa di off-kan dulu atau suara saja, Ustaz. Mengurangi ini gimana? Mengurangi apa namanya? Yang buat beban itu. Bisa disampaikan, Mas. Oke, Ustaz. Mikrofonnya Ustaz masih off, nggih? Halo, tes. Halo. Suaranya putus-putus, Ustaz.
Mungkin untuk videonya bisa di off-kan ya Ustaz, biar mungkin bisa memperlancar. Karena kuota saya, karena tadi sore sudah saya ngisi pulsa telepon, kuota HP dan sebagainya. Tetapi mungkin BTS-nya atau jaringannya karena listriknya mati hidup itu tadi. Mudah-mudahan ini sudah lancar. Sudah bisa dengar? Oh, bisa Ustaz. Oke, untuk bisa mungkin sekarang. Tes bisa? Bisa Ustaz. Mungkin untuk suaranya. Videonya bisa mungkin jadi off kan ya Ustaz, biar mungkin suaranya bisa lancar gitu. Oke, saya matikan videonya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi mudah-mudahan tidak putus. Terus lagi. Lancar Ustaz, alhamdulillah. Baik. Jadi sampai mana tadi? Sampai pemikiran Ustaz, pemikiran kita juga dilemahkan. Kalau seseorang punya pemikiran yang baik untuk negeri ini, untuk bangsa ini gitu ya. Ini secara logis kan seharusnya banyak yang mendukung. Tetapi tiba-tiba saja ketika dia menyampaikan pemikirannya tadi melalui media-media, apakah media sosial, media elektronik dan sebagainya, itu tiba-tiba muncul gerudukan banyak sekali yang menentang gitu loh. Dan itu yang terjadi di negeri kita itu begitu gitu loh. Ya, jadi ada kelompok tertentu yang kemudian dia itu membuat pemikiran kita itu jadi rusak. Loh, ini kan jadi apik, tetapi kok ditolak. Ini jadi apik, ini kok kemudian dia punya argumen yang kuat untuk menjadikan usul yang baik itu menjadi jelek dan sebagainya. Dan ada kelompok-kelompok politik tertentu di Indonesia ini, kalau dia itu jadi oposisi, kemudian waton suloyo gitu loh. Ya, waton suloyo, yang penting menentang, yang penting melemahkan ke penguasa dan sebagainya seperti itu. Dan itu dibudayakan terusan yang seperti itu. Nah, ini yang jelek. Pemikirannya menjadi rusak. Ya, tidak menjadi cerdas tapi menjadi rusak, ya. Maka kelompok-kelompok buzzer yang ceritanya didanai dengan triliunan rupiah dan sebagainya itu termasuk kelompok perusak, ya, perusak pemikiran kan itu, yang harusnya baik-baik didukung, tetapi ternyata baik-baik kalau itu berasal dari lawan politiknya kemudian justru dilemahkan gitu. Dalamnya keroyokan, dan ceritanya kan di media sosial juga dulu diungkap itu. Satu orang itu dia bisa jejer-jejer ketika pemilu itu, jejer-jejer itu punya 200 lebih HP yang digunakan untuk ngeroyok orang-orang tadi dengan kalau di Facebook ya mestinya namanya berbeda satu dengan yang lain, yang kemudian akhirnya digunakan untuk ngeroyok. Jadi yang dihadapi itu satu orang, tetapi karena satu orang pegang 200 HP, seolah-olah satu orang itu berhadapan dengan massa. Karena HP-nya banyak dan sebagainya kan gitu. Ya, nah begitu juga itu tadi kepribadian kita menjadi rusak juga, karena memang dirusak gitu loh. Karena modelnya sudah dikondisikan menjadi seperti itu. Gitu. Ya, arahnya apa? Arahnya ya supaya kita umat Islam itu tidak memegang keislaman kita. Artinya Islam itu, ajaran Islam itu tercabut akarnya dari hati sanubari kita, alias tauhidnya itu tercabut dari hati sanubari kita, dari keyakinan kita. Na'udzubillah. Nah, ini yang harus disadari oleh umat Islam kan itu. Artinya menyadari itu bagaimana? Artinya setiap saat kita itu merasa bahwa kita itu sedang berhadapan dengan musuh gitu loh. Maka kita perlu untuk senantiasa menyiapkan diri untuk menghadapi itu, menghadapi situasi yang sulit dan sebagainya kan itu. Ya. Dan
itu tidak hanya terjadi dalam tingkat internasional atau nasional, boleh jadi itu di tengah keluarga juga terjadi, atau di tengah organisasi juga terjadi. Di zaman Rasulullah itu betapa dulu Rasulullah dengan peristiwa tuduhan Aisyah berselingkuh dengan Sofwan dan sebagainya itu kan hampir-hampir menjadikan Rasulullah itu percaya, kalau tidak diberitahu oleh Allah, percaya akan peristiwa itu. Hingga kacau balau umat Islam itu yang seperti itu, perbuatan orang munafik. Nah, kalau di zaman Rasulullah, di tengah-tengah sekitar Rasulullah atau orang-orang dekatnya Rasulullah pun terjadi yang seperti itu, di tengah-tengah kita, keluarga kita atau organisasi kita atau apapun itu, instansi kita, bisa saja terjadi dan mudah terjadi yang seperti itu. Ya, karena itu tadi sifat-sifat munafik itu yang betul-betul tidak ada sifat mulia-mulianya sama sekali gitu. Ya kita nganggo kuplo, kita nganggo sarung, kita ya innalillah, alhamdulillah, bismillah, naudzubillah, ya. Kita ya sholat, kita ya zakat, tetapi hatinya itu busuk. Ya, betul-betul hatinya itu busuk orang munafik itu kan itu. Maka wajar kalau orang munafik itu diancam dengan neraka pun dengan neraka yang paling bawah. Ya, jadi teman-teman semuanya, jadi kelihatannya di permukaan hanya sekedar menyuap, tetapi itu sebenarnya persoalan tauhid yang luar biasa parah yang kita hadapi dengan menyuap itu. Artinya kita lebih mencintai dunia daripada akhirat, kita lebih mencintai pekerjaan daripada Allah dan Rasulnya dan sebagainya. Artinya Allah sudah tidak ada di dalam hatinya, sudah diabaikan begitu saja kan gitu. Ya, maka yang belum terjadi jangan sampai terjadi sama sekali yang seperti itu. Kita harus betul-betul menilai suap itu sebagai perbuatan yang hina-dina, ya, sehingga kita jijik untuk menyentuhnya gitu loh. Nah, begitu juga perbuatan-perbuatan maksiat yang lain harus kita perlakukan sama seperti itu, sehingga kita tidak mengecilkan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan terhadap aturan-aturan Allah tadi gitu. Ingat bahwa di dalam An-Nisa ayat 13 dan 14 itu ya, ketika Allah mengancam orang-orang yang dia tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang berkaitan dengan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Aturan itu merujuk secara spesifik ayat 11-12 itu yang berbicara tentang warisan gitu. Artinya kalau kita tidak taat menunaikan pembagian waris dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah, itu kita diancam dengan ayat yang ke-14 itu gitu loh. Ya, coba dibaca ayatnya. 13 ya. Dulu baru 14. Okay. Surat An-Nisa surat keempat ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yadkhilhu naran. Okay. Wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu 'adzabun muhin. Itu adalah batas-batas ketentuan Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang sangat besar. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, serta melanggar batas-batas ketentuannya, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, baginya azab yang menghinakan. Ya, jadi
Allah menguraikan dulu di ayat 11-12 tentang warisan-warisan itu. Kemudian melanjutkannya dengan ayat ini. Tilka hududullah, itu adalah hukum-hukum Allah. Kaitannya dengan pembagian warisan tadi. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul 'adzim, kan gitu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia, Allah itu akan memasukkannya ke dalam surga, kekal di dalamnya. Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya. Khalidina fiha. Dzalikal fawzul 'adzim, itu adalah kemenangan yang agung, kan itu. Artinya kemenangan yang agung itu ya kalau seseorang itu setelah berjuang di dunia ini kemudian masuk surga. Nah, itu bisa kita dapatkan kalau kita itu taat kepada Allah dan Rasulnya, kan itu. Ya. Wa may yuti'illah wa rasulahu, kan itu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan terus senantiasa taat, kan itu. Jadi tidak hanya sekedar kemarin taat, bentuknya kan fi'il mudhari ya di situ. Sehingga sekarang dan yang akan datang terus menerus, kan itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang dia itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, alias durhaka, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhuna wa yata'adda hududahu, dalam bentuk pelanggaran terhadap hududnya, ya, pelanggaran terhadap hukum-hukumnya, yudkhilhu naron kholidan fiha, dia akan memasukkannya ke dalam neraka, kholidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya adab yang menghinakan. Ingat di sini ini kaitannya dengan hukum warisan gitu loh, yang amat sangat sederhana, yang banyak orang itu kurang memperhatikan masalah warisan. Kalau kayak warisan rapopo mana gitu. Banyak untuk warisan ya rapopo, kan itu banyak. Ya, tetapi kalau kemudian itu tidak ditunaikan seperti aturan yang ditetapkan oleh Allah, diancam oleh Allah seperti itu. Apalagi hukum-hukum yang lain menyuap, ya, korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya itu. Ya. Nah, kita bisa menyaksikan pengangkatan pejabat juga begitu, karena nepotisme, karena kolusi dan sebagainya. Di media sosial ribut juga sekarang ini pengangkatan pejabat gubernur DKI Jakarta yang penuh suasana yang seperti itu, sehingga menimbulkan banyak guncangan sekarang ini dan sebagainya. Dan itu terjadi tidak hanya di instansi pemerintah, di swasta, di organisasi, banyak model-model seperti itu. Kolusi, korupsi, nepotisme, apalagi nepotisme, kan itu. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Ya, maka obatnya ya cuma satu, karena itu sebenarnya akarnya adalah persoalan tauhid. Dia tidak takut kepada akhirat, tetapi tidak takut kepada siksa api neraka, tidak takut kepada murka Allah, tetapi takutnya kepada manusia, takutnya kepada tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Artinya cintanya kepada uang, cintanya kepada pekerjaan itu melebihi cintanya kepada Allah. Takutnya kepada pengangguran, takutnya kepada tidak uang itu melebihi takutnya kepada siksa api neraka dan sebagainya. Ya hancur, buahnya seperti itu gitu. Maka kembali perbaikannya adalah kembali tadi waqimus shalah wa atuz zakah, kan itu. Jadi perbaiki akidahnya dan juga perbaiki ekonominya, kan itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya waqalu rabbana lima katabta alainal qital. Wahai Tuhan kami, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, lima katabta alainal qital. Mengapa engkau tetapkan engkau wajibkan untuk berperang pada kami itu? Laula akhortana ila ajalin qarib. Mengapa enggak engkau tunda sebentar saja? Sesaat sajalah gitu, tundalah gitu. Urung siap aku, dalam bahasanya seperti itu. Urung wani aku, takut. Ya, takut dia. Nah, ini
penyakit wahan sudah masuk ya, karena tidak bertauhid tadi, penyakit wahan masuk. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia gabungannya takut mati, karena kalau mati kan tidak bisa menikmati kecintaannya tentang dunia tadi kan gitu. Ya, maka dalam secara tekstual suasana hatinya itu dinyatakan seperti itu karena takutnya kepada berperang tadi, takut untuk berperang tadi, takut untuk berperang, lebih takut daripada takutnya kepada Allah. Ya, kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Jadi katakan mata'ud dunya qalil. Nah, ini obatnya secara secara akidah ya, dalam keyakinan harus ditumbuhkan di situ. Mata'ud dunya qalil, yang namanya harta dunia itu tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Artinya jangan masalah dunia itu kamu jadikan sesuatu yang utama. Karena itu kecil, karena itu sedikit, karena itu sebentar. Yang banyak, yang baik, yang bagus, yang kekal itu adalah kebahagiaan akhirat. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik. Kalau dunia itu kecil, akhirat itu besar. Kalau dunia itu sebentar, akhirat itu kekal. Kalau dunia itu jelek, akhirat itu adalah yang baik gitu loh. Dan yang kekal, yang baik, yang banyak itu ya patutnya hanya untuk orang yang bertakwa. Wal akhiratu khairul liman ittaqa gitu ya. Bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk orang yang menyuap tadi atau yang sejenisnya dengan itu, yang cacat dari segi akidahnya gitu loh. Ya. Liman ittaqa. Ya wala tudlamuna fatila, dan dia Allah itu tidak wala tudlamuna fatila, dan kalian itu tidak akan didolimi sedikit pun. Allah tidak pernah akan berbuat dolim kepada manusia, karena Allah tidak butuh manusia. Allah itu jauh lebih tinggi, jauh lebih bagus, jauh lebih apapun daripada manusia. Maka tidak ada alasan Allah berbuat dolim kepada manusia. Yang dolim itu juga malah manusia itu sendiri kan itu. Banyak dolim kepada Allah. Na'udzubillah. Jadi kalau perang pun itu harus dipersiapkan dengan sholat dan zakat, maka ketika tidak perang pun juga ternyata kita juga harus memperbaiki sholat dan zakat kita tadi. Karena itu hakikatnya memperbaiki akidah dan juga muamalah kita, ibadah. Akidah dan ibadah termasuk juga muamalah kita. Kalau ekonomi kita baik, kita akan lebih terbuka kesempatan untuk bersedekah, berinfak, bantu ini, bantu itu dan sebagainya. Mudah transfer ini, transfer itu untuk membantu orang lain dan sebagainya. Ya, maka di situ waktu zakah di situ tekanannya kepada kedermawanannya. Kalau kamu punya harta banyak tetapi tidak berkah, tidak mudah kamu keluarkan untuk fisabilillah, yang tidak ada gunanya. Ya, naudzubillah kan itu. Ya, itu jawabnya Was untuk pertanyaan yang pertama, terkait langsung dengan apa yang mau saya sampaikan juga. Silakan. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana urutan mengajarkan din Islam ini kepada anak-anak agar tumbuh jiwa tauhid kepada anak-anak? Ya, sebenarnya kan sama saja ya, anak atau orang dewasa dan sebagainya, urut-urutannya apa, materi apa yang harus disampaikan kan sama. Ya, yang pertama tentu saja tauhid. Itu ya, Rasulullah itu selama hampir 13 tahun di Mekah itu betul-betul yang digojlok ya, ditanamkan dengan dalam ke dalam hati para sahabat itu ya tauhid tadi loh. Ya, kecintaannya kepada Allah, rasa takutnya kepada hari kiamat, kecintaannya kepada Allah itu menjadikan dia mengecilkan dunia, ya, membesarkan akhirat. Ya,
dan bahkan tauhidnya tadi, rasa takutnya kepada api neraka dan yakinnya kepada janji-janji Allah dan Rasulnya itu menjadikan mereka itu menjadi pemberani di dalam menghadapi berbagai risiko. Ya, kecintanya Allah itu menjadikan dia mengecilkan dunia. Ya, kemudian takutnya kepada hari kiamat, itu menjadikan dia pemberani menghadapi musuh, gitu ya. Karena dijanjikan surga tadi, maka sekaligus ya itu menjadi obat dari penyakit wahan tadi, hubud dunia wa karahiyatul maut itu. Ya, maka dengan konsep jihad yang diajarkan oleh Islam itu, gitu ya, artinya ada kesungguhan dalam hal apapun termasuk perang, itu menumbuhkan keberanian yang luar biasa. Ya, di kalangan umat Islam itu sendiri, termasuk anak-anak pun yang ketika mereka itu terlibat dalam pertempuran Badar itu seperti apa hebatnya kan itu. Ya, dan itu kita sepanjang sejarah umat Islam terus saja terjadi yang seperti itu, itulah termasuk juga Sa'id bin Sabit, termasuk juga Usamah bin Said dan sebagainya. Itu juga masih muda-muda ketika terjun di dunia militer gitu, tidak takut mati kan gitu, karena kecintaannya kepada tauhid, kecintaannya pada kehidupan yang kekal dengan penuh kebahagiaan tadi gitu, dan terhindar dari kehinaan dan siksa yang kekal di dalam neraka gitu. Ya, maka luar biasa keberanian di dunia ini juga terkenal umat Islam itu yang pemberani di dalam bertempur. Kita bisa menyaksikan peperangan di Ukraina itu, Rusia hampir tidak ada apa-apanya kalau tanpa pasukan dari Chechnya itu. Ya, penjajahannya canggih, tetapi mental orangnya mudah down ketika melihat musuh menyerbu itu. Ya. Nah, maka di sini kita bisa menyaksikan orang-orang Chechnya yang Muslim itu, ya, mereka menguatkan tentara Rusia di dalam menghadapi orang-orang Ukraina itu kan gitu. Nah, kita bisa menyaksikan juga dalam sejarah betapa jumlah umat Islam yang kecil banyak mengalahkan musuh-musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak dengan pertolongan Allah tentu saja. Ya, secara sunatullah juga keberanian mereka yang luar biasa kan gitu. Ya. Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana urutan untuk mengajarkan din Islam kepada ya, yang pertama adalah tauhid. Ada yang menumbuhkan keyakinan pada keesaan Allah. Ada cinta kita hanya kepada Allah, rasa takut kita hanya kepada Allah. Kalau kita cinta kepada uang, ya karena Allah memerintahkan kita hidup, mempertahankan hidup. Ya, padahal mempertahankan hidup perlu makan, perlu uang. Kita mencari uang karena Allah. Ya, kita mencintai wanita juga karena Allah, bukan karena kita ketemu nong parkiran kemudian karena seksi atau karena cantik kemudian jadi jatuh cinta. Tidak seperti itu umat Islam itu. Ya, mencintai wanita itu karena memang Allah memerintahkan kita untuk melanjutkan perjuangan ini sampai kiamat nanti gitu loh. Jadi karena usia manusia itu sangat pendek, maka dia perlu membangun keturunan dan perlu dipersiapkan keturunan yang lebih baik. Karena untuk mempersiapkan keturunan yang lebih baik, maka mestinya mencari wanita atau laki-laki yang baik, yang soleh, soleha dan sebagainya itu. Ya, yang prosesnya pun juga karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu sudah melukai, sudah mengotori dari sakralnya pernikahan yang dipersiapkan untuk mempersiapkan generasi penerus yang lebih baik tadi kan itu. Jadi tidak sembarangan untuk menikah orang Islam itu gitu. Ya, maka Al-Ustadz juga sering mengingatkan dalam konteks itu, artinya kurang begitu berkenan kalau kemudian warga yang sudah ngerti ngaji, sudah ngerti agama ini kok kemudian nikah kepada orang yang tidak mudeng agama, apalagi kalau yang warga MTA itu perempuan kan gitu. Ya.
Ya, yang pertama itu. Ya, kalau kemudian kecintaan itu sudah tumbuh sampai tadi katakan 13 tahun Rasulullah menanamkan itu, maka nanti ibadah dan muamalah itu menjadi enteng untuk diturunkan perintahnya. Ya, karena cintanya kepada Allah, ketika turun perintah untuk sholat, ketika turun perintah untuk puasa, ketika turun perintah untuk zakat, itu menjadi enteng saja. Termasuk para sahabat, sahabiah ya, yang mendengar turunnya perintah untuk memakai jilbab dan sebagainya, itu kemudian ambil kain seadanya di situ, apa korden atau apapun di situ, kemudian untuk tutup kepalanya. Begitu juga ketika turun perintah untuk berhenti minum minuman keras dan sebagainya, itu kemudian para sahabat itu membuang ya minuman-minuman kerasnya di selokan, di aliran air di situ, yang mengalir di situ minuman keras dan sebagainya. Karena tauhidnya, karena kecintaannya kepada Allah. Kalau Allah merintahkan ini dengan senang hati, dengan bahagia, mereka akan menyambut. Tidak ada keberatan sama sekali kan gitu. Ya, apakah itu dalam ibadah maupun muamalah kan gitu. Maka kita bisa menyaksikan betapa dalam muamalah pun para sahabat itu ketika orang-orang muhajirin hijrah ke Yasrib, kemudian mereka dipersaudarakan oleh Allah satu dengan yang lain, kemudian saling memberi, saling membantu satu dengan yang lain, sampai ada yang menawarkan, saya punya 2 istri, silakan ambil satu, nanti yang itu akan aku cerai, nikailah. Aku punya sekian tanah, kamu pilihlah yang mana, silakan mau ambil. Itu sampai model seperti itu gitu. Ya, hebatnya dalam bermuamalah. Begitu juga ketika dalam pertempuran, kemudian mereka saling membela satu dengan yang lain, saling mendahulukan satu dengan yang lain. Itu amat sangat luar biasa. Buah dari tauhid tadi kan gitu. Nah, kalau masih maksiat itu berarti tidak ada tauhid tuh hakikatnya di dalam hatinya. Pada saat itu, paling tidak pada saat itu akhirnya tauhidnya hilang. Ya, maka dalam hadisnya pun dikatakan bahwa orang beriman itu ketika dia mencuri, maka tidak ada iman di dalam hatinya pada saat itu kan itu. Ketika dia berzina, tidak ada iman di dalam hatinya kan itu. Saya berani mengatakan ketika dia berdusta, nggak ada iman di dalam hatinya. Yang ada adalah kemunafikan, nifak. Ya, karena dusta itu merupakan ciri orang munafik. Tidak ada iman berarti itu. Apalagi itu tadi ketika dia berkhianat, tidak taat kepada Allah, maksiat kepada Allah, melanggar aturan-aturan Allah, hududnya Allah tadi. Ya, pada saat itu dia tidak ada iman. Tidak ada iman berarti kan tidak ada tauhid tuh. Jangan kita enteng banget rano iman gitu. Kurang balik meneh. Tidak ada tauhid itu hakikatnya. Ya. Maka gambarannya dalam hadis itu kan seolah-olah orang munafik itu digambarkan terhadap dosa-dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya itu, kemudian diusir dengan tangannya, balik lagi. Artinya perbuatan pelanggaran, ketidaktaatan, kemaksiatan itu berulang dan berulang terus bagi orang munafik tadi kan itu. Ya, tidak hanya sekali melanggar, tapi memang pelanggaran itu sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Gitu. Yang nyuap juga kan begitu, terus-menerus juga begitu. Nanti dalam berusaha untuk naik pangkat juga begitu. Mungkin yang wanitanya juga akhirnya menjual harga dirinya dan sebagainya untuk mendekati pemimpin-pemimpinnya biar cepat naik pangkat dan sebagainya. Yang laki-laki mungkin ya menjilat dan sebagainya, dan itu terjadi di mana-mana. Ya, akhirnya orang-orang baik itu menjadi tersingkir kalau sudah hidup itu model seperti itu. Kata tersingkir mungkin tidak benar, mungkin disingkirkan itu yang betul seperti itu, karena ya ini tadi yang berkembang di situ di institusi itu seperti itu di berbagai tempat gitu loh. Ya, jadi itu hanya salah satu bentuk saja tadi suap tadi kan gitu. Ya, bentuk-bentuk lainnya banyak termasuk menjilat ini itu dan sebagainya, berbuat makar dan sebagainya.
Nah, semua itu akan teratasi kalau kembali yang diajarkan sejak dini kepada anak-anak kita, remaja kita, orang tua kita itu adalah tauhid. Penekanannya pada tauhid gitu loh. Ya. Nah, kalau tauhid itu tertanam tumbuh dengan baik, maka hatinya itu ada di dalam hatinya itu ada rasa cinta kepada Allah. Karena ada rasa cinta kepada Allah, dia akan merasa bersalah ketika dia berkhianat kepada Allah. Dia lebih merasakan kenyamanan, keindahan, kebahagiaan hatinya kalau dia itu menunaikan ketaatan tadi. Karena di dalam hatinya ada bisikan dari para malaikat, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bahagialah ya akan jannah yang dijanjikan kepada kalian, kan gitu. Dibisikkan oleh malaikat seperti itu. Hanya di dalam hatinya ada rasa bahagia karena berharap akan janji Allah untuk memberikan surga yang penuh kebahagiaan kekal selama-lamanya tadi gitu loh. Ya, maka kemudian ibadah akan ditunaikannya dengan senang hati, dengan kenyamanan, dengan penuh kebahagiaan. Muamalahnya pun juga akan ditunaikan dengan senang hati, dengan berbagai kenyamanannya kan gitu. Jadi kalau sistem pembelajaran kita itu diutamakan kepada syariat-syariat itu, saya kira tidak tepat. Jadi harus setiap pertemuan itu, kajian-kajian itu, setiap pertemuan itu intinya adalah tauhid. Ya, kemudian pengembangannya, sampingannya itu adalah ke muamalah, ke ibadah, ke syariah tadi kan itu. Ya. Nah, gitu. Jadi yang pertama adalah tauhid, kemudian berikutnya bergeser ke muamalah termasuk juga ke ibadah dan muamalah tadi, termasuk pembicaraan tentang berbagai macam syariah tadi. Tapi itu nomor 2 tadi. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Ustaz. Selanjutnya, bagaimana etika dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, seperti apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Fatihah sebagai doa yang terbaik, afdhalud doa, alhamdulillah kan itu. Sebaik-baik doa itu adalah Al-Fatihah, maksudnya seperti itu yang sudah kita bahas. Ya, yang pertama apa? Yang pertama memuji Allah. Ya, dengan memuji Allah itu menyadari bahwa diri kita itu rendah. Menanamkan kesadaran bahwa kita itu adalah hambanya, kita butuh Allah kan itu, ya muji kan itu. Nah setelah memuji baru kemudian berdoa tentang intinya apa itu, baru diakhiri juga ada aturannya, akhiri dengan alhamdulillah juga kan. Pujian-pujian kan tidak harus dengan alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim itu juga pujian, maliki yaumiddin itu juga pujian. Ya, ketika kita mengucapkan ya Rahman, ya Rahim itu kan juga pujian. Artinya kita memanggil Allah dengan nama yang penuh keberkatan itu sebagai Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya, kalau kita memanggil Allah dengan Ar-Razzaq misalnya saja, artinya kita mengakui, membesarkan Allah sebagai zat yang memberikan rezeki. Ketika sakit kita mohon disembuhkan doanya, kita memanggil Allah sebagai Asy-Syafi, ya, yang Maha Penyembuh dan sebagainya. Itu juga bagian dari pujian kita kepada Allah kan gitu. Ya, kalau mau ditambah di situ dengan sholawat dan sebagainya ya tidak ada masalah. Termasuk juga bagian dari kebaikan yang diajarkan oleh Islam untuk mengucapkan sholawat. Pahami bahwa sholawat itu adalah doa. Artinya kita berdoa kepada Nabi gitu loh. Ya, berdoa untuk Nabi gitu ya. Ya, berdoa mohon kepada Allah agar rahmat Allah senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja seperti itu. Ya, tetapi juga harus pahami betul Allah tidak akan menerima doa orang yang dia itu langgo, kosong, tidak paham tentang apa yang dia doakan. Begitu juga Allah juga tidak akan menerima doa orang yang dia itu makan barang yang haram kan itu, ya.
syirik, haram dan sebagainya, ya gimana mau dikabulkan doanya kan itu. Kita doa tritik urut-urutannya wis apik, etikane wis apik, tetapi ternyata masih makan barang yang haram, ya karena apa-apa nih yang di depan Allah kan itu. Ya. Jadi doa itulah adalah permohonan kepada Allah, yang dibaliknya itu adalah pengakuan akan keesaan Allah, akan kelebihan Allah daripada manusia dan sebagainya itu. Tetapi pahami doa itu tidak akan terkabul kecuali kita juga berusaha. Ya, sunatullahnya ditempuh untuk mencapai doa tadi. Jangan hanya doa atau nridil, tetapi kemudian sunatullahnya tidak ditempuh. Ya, kamu doa mohon dikenyangkan perutnya, tetapi tidak mau makan makanan yang sudah ada di piring di atas meja, ya tidak akan kenyang, tetap akan lapar kan gitu. Ya, apalagi itu tinggal makan saja tetap tidak bisa kenyang kalau tidak mau makan, apalagi mencari harta yang halal kan gitu. Tidak cukup dengan doa, tentu dengan usaha yang keras gitu, karena ketika mencari harta itu termasuk juga nanti rebutan dengan orang-orang di sekitar kita, disik-disikan dan sebagainya. Nah, bahkan bisa terjadi gontok-gontokan untuk mendapatkan rezeki yang sama tadi gitu. Jangan sampai kemudian ketika kita berusaha untuk mencari uang, kita tonjolkan rezeki tidak akan tertukar. Rezeki sudah ada yang ngatur, loyo. Nah, itu tempatnya nanti setelah akhir usaha kita maksimal itu, baru kita ucapkan seperti itu gitu. Tapi usaha dulu maksimal gitu, rezeki tidak akan tertukar, rezeki sudah diatur dan sebagainya. Kita tidak akan ngerti rezeki kita seberapa kalau kita tidak berusaha maksimal. Ketika maksimal, ya tentu saja akan diberikan yang lebih baik daripada yang tidak maksimal kan gitu. Ya, jadi tidak hanya caranya berdoa saja, tetapi caranya untuk agar supaya doa itu dikabulkan, itulah yang lebih penting. Artinya usaha kita, ikhtiar kita untuk mendapatkan, untuk terkabulnya doa tadi. Ya, karena Allah sudah menetapkan sunatullah yang menuju kesuksesan itu ya yang akan berhasil kan gitu. Kalau yang kita tempuh justru malah sunatullah menuju kegagalan, ya kita berdoa seperti apapun akan gagal karena tidak ditempuh sunatullahnya menuju ke suksesan tadi. Begitu Mas, masih ada? Masih ada 2 Ustaz. Tapi waktunya sudah jam 11 lebih. Oh iya, ya sudah. Besok mau kerja ya teman-teman di situ. Baiklah. Oke. Sabar Ustaz. Ada yang dilaporkan? Oke, untuk jumlah peserta yang tergabung, dari Facebook ada 30-an peserta, dari Zoom ada 22 peserta Ustaz. Ya, mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf, mari kajian kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif, Mas. Ya, sangat monggo silakan. Oke, telah kita ikuti bersama kajian pada malam hari ini bersama Ustadz Abdul Rahman Suparno, yang pada malam hari ini temanya tanya jawab, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari minggu-minggu lalu, tapi karena waktunya sudah habis untuk 2 pertanyaan yang masih belum terjawab, insya Allah akan disampaikan depan jika waktunya masih ada. Dari saya cukup sekian. Saya mewakili kru yang bertugas di layar atas kekurangan dalam membawakan acara pada malam ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.